Alright, dalam episode ini kita akan melanjutkan untuk menampilkan following maupun followernya. So, yang paling pertama, coba dulu kita buat controllernya. PHP Artisan Make Controller, kita butuh di sini following controller. Ya, nanti di sini kita ada page yang namanya following ataupun follower. Kita enter dan sekarang kita ready untuk membuat rootnya. Pergi dulu ke Visual Studio Code dan lihat pada yang ada di roots folder web.php. Nah, kali ini sebenarnya Anda harus berpikir secara cerdas. Kenapa seperti itu saya bilang? Ketika misalnya user sudah melakukan autentikasi, harusnya dia bisa melihat followernya maupun followingnya. Nah, tetapi ketika misalnya dia tidak login, apakah dia bisa melihat followernya atau melihat followingnya atau tidak? Nah, itu terserah Anda. Jika misalnya Anda ingin seperti itu, tinggal masukkan ke dalam middleware out ini. Namun jika Anda tidak mau seperti itu, Anda bisa keluarkan dia dari middleware out ini, atau Anda bisa buat seperti ketika kita membuat profile information controller ini. Di sini jika Anda lihat kita buat without middleware. Nah, saya rasa untuk masalah ini follower maupun following, ketika misalnya user belum login, gak usahlah kasih dia melihat siapa yang follow ataupun siapa yang dia follow. Ya, dia minimal harus login lah ketika misalnya ingin melihatnya benar-benar gitu. Dan di sini coba kita buat dulu root get pastinya untuk following. Tetapi ketika misalnya kita buat di sini following, gimana ya? Kalau kita buat follower nanti pasti begini juga, ya kan? Yang mana sebenarnya itu kadang agak bingung kita nanti ketika misalnya ini sebenarnya follower apa gitu. Memang kalau misalnya kita lihat nanti page kita akan tahu, namun untuk struktur dari URL kita akan terlihat sangat jelek. Nah, oleh karena itu saya berpikir di sini untuk memasukkan yang namanya profile. Kemudian di sini kita buat following dan di sini pasti kita buat following controller class. Kemudian di sini kita buat following. Dan kita buat name-nya di sini adalah profile following. Alright. Sekarang kita copy dan paste. Di sini kita buat follower dan di sini juga follower pastinya copy, paste dan di sini juga paste. Alright, sekarang di sini jika Anda lihat kita mempunyai dua root yang itu mengarah ke following controller. Jika Anda lihat di atas dia sudah masuk di sini. Kemudian harusnya sekarang kita bisa pergi ke following controller yang ada di app HTTP controller. Di sini ada following controller. Pertama kita butuh method di sini yang namanya following. Kemudian di bawahnya kita juga buat untuk follower. Kita akan bekerja dengan following terlebih dahulu. So di sini saya akan return view users following. Oh ya, di sini sebenarnya ada yang kurang. Kenapa seperti itu saya bilang? Oke, jika Anda lihat sekarang ini kan kita di page user. Ya, bukan kita cerita authenticated user ini. Kalau kita misalnya view profile di sini kan memang benar ini profile kita. Namun ketika misalnya kita arahkan ke profile lain misalnya, apakah kita bisa melihat following ataupun followernya? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kalau kita buat di sini out user, maka dia akan select current user. Ya, kalau misalnya kita ingin buat dia dinamik, ketika misalnya kita lihat profil 2 terus kita klik anti following di sini, dia muncul semua follower tapi belongs to user ini gitu. Ya kan? Nah, oleh karena itu di sini sebenarnya kita butuh wildcard. Nah, bagaimana caranya? Ya pasti Anda sudah mengetahuinya juga, pasti kita akan buat dia tepat di sini. Di sini saya akan buat user, kemudian jangan lupa kasih slash di sini. Namun sekarang jika misalnya kita pergi ke sana, kita buat di sini following. Dan jika Anda lihat di sini dibilangnya users following tidak ditemukan pada saat ini memang. Namun coba dulu sebelum kita memang benar berlanjut ke sana, kita pastikan dulu di sini dia accept user dan harusnya dia diimport dari app model user, harusnya jika Anda ada di atas. Very cool. Sekarang coba saya di sini user, refresh, maka di sini muncul current user yaitu Sean Harris, siapa lah itu, yang penting ada orangnya. Saya buat di sini satu, harusnya di sini muncul Irsyad, ya harusnya jika misalnya saya buat di sini Irsyad IDL juga akan muncul di sini dia. Oke, sekarang harusnya kita bisa buat di sini user follows. Ya kan, kita refresh, maka harusnya sekarang yang muncul adalah satu. Namun ketika misalnya dia follow misalnya orang lain lagi, maka harusnya itu akan bisa. Coba saya pergi ke terminal PHP Artisan Tinker. Di sini saya akan buat user first, yaitu adalah diri saya sendiri. Kemudian di sini saya buat user 2 equals to user find 4 atau 5. Dan di sini kita buat user follow user 2. Ya di sini kebetulan kita sudah follow dia. Coba ya user yang lain lah. Kita langsung dump di sini aja user find 2 misalnya. Kita enter, maka sekarang dia sudah follow yang ini. Yang mana jika misalnya kita refresh, harusnya sudah 2 di sini untuk array-nya. Yang itu hasilnya jika kita lihat untuk originalnya, dan itu pastinya yang satu Sean Hemistone. Kemudian yang kedua jika kita perhatikan di sini itu ada Turman, susah kali namanya, tapi yang jelasnya itulah itu.
Nah sekarang coba dulu kita akan buat ini ke dalam sini pastinya. Ya kita buat sini follows dan kita buat di sini seperti itu. Atau Anda bisa buat sini following, ya terserah lah. Oke, sekarang tugas kita menampilkannya. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Kita bisa pergi ke resources, view. Kita akan buat satu di sini view untuk users following .blade.php. Nah, kemudian kita akan copy apa yang ada di sini, kita paste di sini. Nah, sekarang ini tidak kita butuhkan sebenarnya untuk statusnya dulu. Kita hold dulu dia. Refresh di browser. Ya, kita akan mendapatkan undefined variable user karena kita tidak bind dia tadi di waktu kita return view ke sini ya. Coba masukkan di sini user equals to user. Refresh di browser. Ya, ini dia kira-kira beginilah tampilannya. Namun kita belum melihat siapa yang di-follow-nya. Maka oleh karena itu di sini saya berpikir untuk mengambil komponen yang sudah kita punya tadi di sini. Oke, karena kita butuh the same thing. So, pergi dulu ke timeline. Ada recent follower di sini. Yang kita bisa lihat itu ini dia. Nah, bagaimana jika misalnya orang ini kita buat ke dalam komponen? Ya, cuman permasalahan di sini ada out user follow limit 5, itu bisa kita arahkan nanti dia ke mana yang kita inginkan. Untuk sekarang harusnya Anda tahu bahwa ini bisa kita cut sampai end for each ini. Kemudian kita buat di sini recently follow atau apa ya, following lah misalnya. Kemudian Anda bisa pergi ke komponen dan buat di sini following.blade.php. Oke, harusnya sekarang kita format dia bagus seperti itu ya. Jika misalnya Anda tidak tahu, Anda bisa searching di Visual Studio Code bagaimana cara format ya. Nah sekarang ini akan kita buat seperti ini. Yang tadi saya cut aja biar supaya kita tidak nulis ulang. Kita buat di sini users misalnya. Baru nanti di komponen kita yang ini kita kenalkan siapa user tersebut. Sekarang harusnya jika pergi kita ke timeline, kita refresh di browser dia pasti error. Karena di sini katanya undefined variable user, karena tiba-tiba di sini kan ada users. Dari mana ini kan gitu. Maka di sini kita kenalkan dia. User colon user sorry. Dan di sini kita masukkan kita paste yang tadi lah. Karena ini ibarat kata users variable itu sama dengan ini, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita refresh, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian komponen sekarang ini kan bisa sudah kita pakai. Yang penting sekarang kita bisa copy following komponen ini dan kita paste pada user show ini. Dimana kita buat itu kita buat bukan user show tapi di following karena ini yang kita ingin tampilkan dia. Seperti itu kira-kira. Dan sekarang jika kita refresh di browser, kita pergi ke view profile yang ada di sini, harusnya kita mendapatkan hasil yang sama jika misalnya kita pergi ke following misalnya seperti itu. Oke, tapi Anda tahu bahwa sebenarnya isinya belum dinamik. Kenapa seperti itu? Karena jika misalnya kita ganti 2, di sini akan tetap seperti ini. Karena dia kita buat pada following.blade.php itu masih menggunakan authenticated user. Jadi ketika misalnya kita ingin ambil user, harusnya kita masukkan di sini variabel yang kita masukkan tadi di controller following, yaitu adalah follows. Refresh. Ya, follows tidak ada. Coba kita lihat apa yang kita buat tadi di following controller. Following-nya, sorry. Di sini kita buat following, refresh, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak ada. Kenapa seperti itu? Hanya karena memang dia tidak mempunyai following. Namun jika misalnya kita berbicara tentang follower, harusnya dia sudah punya. Mari kita lakukan langsung tepat pada controller tadi, following controller. Kita copy aja sebenarnya apa yang ada di sini, terus kita paste di sini. Daripada follows, kita akan ganti menjadi followers dan di sini kita bind usernya. Alright, jika sudah, sekarang kita bisa buat di sini follower. Oke, di sini kita dapat error call to member function div for human. Coba dulu kita lihat apa yang kita lakukan pada user model yang ada di sini. Followers. Di sini kita tidak membuat with timesan. Coba copy apa yang ada di sini, kita paste di sini. Refresh, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama di sini. Oke. Tapi luar biasanya di sini ya, kita tidak melihat bordernya di sini. Kenapa seperti itu? Karena pada timeline ini kita meletak bordernya tepat di sininya gitu. Coba dulu kita pergi ke Visual Studio Code kembali. Bagaimana jika seandainya following komponen ini kita masukkan juga di sini yang namanya card ya. Coba kita buat sini card dan bukan card tapi X card karena ini adalah nama komponen yang kita buat di video sebelumnya mungkin. Jika sudah, refresh coba di browser. Ya, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan dan coba kita lihat kembali profile. Ya, kita belum mempunyai link ke sana. Coba dulu kita buat satu link ke sana ya. Pada user show pastinya. Di sini ada user follow. Ya, sebenarnya ini bisa kita buat ke dalam Anchor ya. Kita buat sini href. Dan untuk status ini coba kita buat root
profile, dan di sini kita buat user. Dan satu lagi di sini kita ganti href juga, root follow, profile following ya, sorry, saya lupa. Dan di sini kita buat user, kemudian kita copy dan kita paste juga di sini, kita ganti menjadi anchor href dan masukkan di sini usernya. Refresh dan sekarang kita klik, ya muncul di sini followingnya untuk si Irsyad. Tapi ketika misalnya kita lihat yang ini, ya kita belum mempunyai juga link ke sana ya. Dan coba kita lihat followernya. Di sini Anda mempelajari hal yang baru. Kenapa seperti itu? Anda ingat jika di awal-awal kita mempelajari bahwasanya ini berulang-ulang. Di show.php kita memang sudah membuat angkornya. Namun pada following ini, ya dia juga ada ini. Yang mana sebenarnya kan ini harusnya kita update juga. Nah itu yang tidak kita mau. Oleh karena itu kita akan masukkan dia ke dalam satu komponen. Coba dulu kita buat di sini satu komponen dengan nama statistic.blade.php. Kemudian apa yang ada di show.blade.php yang ada di users, kita bisa cut sebenarnya dari sini. Dan kita masukkan tepat di statistik ini. Ya, atau sebenarnya Anda bisa langsung memasukkan kontainernya di sini seperti ini, X container, dan kita masukkan di sini dia. Nah, jika sudah, sekarang harusnya kita bisa kembali ke show.blade.php dan kontainer ini bisa kita ganti menjadi statistik seperti itu. Ya, oke. Jika sudah, sekarang harusnya kita mempunyai view yang clean sangat. Kita buat save closing tag karena dia tidak ada children. Oke, very cool. Bagaimana jika misalnya ini juga kita masukkan ya? Tapi ya udahlah, nanti ini kan bisa entah mana tahu ingin didesain atau bagaimana. Ya kita masukkan aja sih sepertinya ya. Kita cut yang ini, kita pergi ke statistik dan kita buat tepat di atas kontainer ini. Seperti itu. Kemudian ini juga div-nya harus ada. Oke, jika sudah, sekarang kita akan punya ini saja di sini. Ya, seperti itu. Kemudian harus kita kenalkan usernya siapa. Kita buat sini user equals to user. Kemudian tepat pada following ini juga kita masukkan hal yang sama. Ya, kita paste di sini. Sekarang harusnya jika kita refresh di browser, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Begitu kita klik, maka dia akan muncul harusnya ketika misalnya ada. Tapi ketika misalnya tidak ada, dia tidak akan muncul. Kita klik followernya, harusnya ada di sini followernya. Coba dulu kita tambahkan followernya ya, biar supaya pasti saja bahwa ini sudah berhasil juga. PHP Artisan Tinker, dan Anda buat di sini user, select aja entah user berapapun itu, user find misalnya itu 7, ya. Dan sekarang user follow, user find 2. Alright, sekarang kita refresh, maka di sini sudah 2 dan Anda juga melihat di sini tampilannya ada juga. Oke, very cool. Dan untuk followingnya dia masih kosong, coba dulu dia kita select user find 2, follow user find 1. Refresh, maka followingnya akan bertambah di sini, which is very cool. Kita klik status, maka dia akan melihat profilnya langsung di sini. Alright, very cool harusnya ya. Di sini coba dulu kita lihat apa yang kita lakukan pada untuk statistik ini. Bagaimana jika misalnya kita defaultkan ini ke username? Karena apapun ceritanya, yang kita klik ketika misalnya seperti ini dia akan default ke ID. Coba kita buat username di sini, refresh, dan sekarang kita klik dia, maka dia akan otomatis ke username-nya. Kita klik yang ini, maka dia akan otomatis ke username-nya daripada ke ID-nya, which is very cool harusnya. Namun sebenarnya di sini ada beberapa duplikasi yang kita buat yang itu sebenarnya sederhana, namun kita terlalu berlebihan membuatnya. Anda lihat di sini ada following dan di sini Anda lihat ada followers. Bagaimana seandainya jika ini kita jadikan invocable method saja? Oke, coba dulu kita buat di sini public function invoke, ya kan? Dan kita accept sini tetap usernya. Kemudian di sini kita return view untuk user following. Dan kita masukkan di sini itu yang pertama user, kemudian di sini users juga, kemudian untuk followingnya kita masukkan di sini, dan saya berpikir di sini untuk tidak memasukkan following di sini. Kenapa seperti itu? Hanya karena bingung nanti jadinya, karena di sini view kita juga satu dan harusnya kita buat di sini follows aja sepertinya, seperti itu. Terus kita buat di sini user follows. Oke, that's it. Dan tetapi sebenarnya itu tidak cukup. Coba yang ini biarkan dulu di situ biar supaya Anda bisa melihat perbedaannya nanti. Dan coba dulu komen aja sebelum kita pergi ke rootnya. Coba pergi ke web.php yang ada di sini. Ini bisa kita persimpel dengan cara coba kita buat sini followingnya jadi wildcard. Kenapa kita buat di sini seperti ini?
Ya karena kita ingin cek di nanti. Jika misalnya following sama dengan ini, maka kita tampilkan yang ini. Kira-kira seperti itu. Nah coba dulu kita buat ini jadi invocable method sehingga kita tidak perlu array yang ini. Jadi dia akan otomatis langsung panggil invoke method yang setelah kita buat tadi di profile controller. Sekarang harusnya jika kita refresh di browser, dia akan error di sini. Katanya di sini missing require parameter for root following. Ini mungkin error baru di Anda. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita mempunyai dua parameter. Yang pertama user, yang kedua following. Nah, oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah pergi ke mana? Bukanlah ke sini, namun ke komponen kita yang ada di statistik ini. Ya, yang mana itu di sini jika Anda lihat ada profile following dan di sini ada profile follower. Kita memang perbaiki nanti ini, namun sebenarnya dia akan error juga. Kenapa? Karena profile follower akan juga tidak ditemukan atau tidak didefinisikan. Karena kita sudah menghapusnya tadi. Oke, coba ini jika misalnya tidak tahu bagaimana cara memberi parameter sampai 2 kali, Anda bisa kasih di sini array, kemudian di sini kita buat following. Nah, refresh di browser, maka errornya akan berbeda seperti yang saya bilang. Oke, harusnya kita masukkan juga di sini itu adalah following. Namun optionnya bukanlah following, melainkan adalah follower seperti itu. Sekarang kita refresh. Dan harusnya di sini akan Anda lihat undefined variable following. Kenapa seperti itu? Alright. Jika misalnya kita lihat di following controller tadi, di sini follow sudah kita ganti. Artinya di sana tidak ada lagi following variable. Yang mana coba kita pergi ke following tadi. Di sini dia harusnya kita ganti menjadi follows. Refresh, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Kita klik follower, maka akan muncul juga di sini page yang sama. Yang mana sebenarnya harusnya dia tahu jika wildcardnya itu sama dengan follower, maka harusnya page yang muncul adalah follower. Atau maksudnya gini, ketika misalnya ini kan following yang jika Anda lihat sekarang ini, maka harusnya yang di-trigger di profile controller tadi, following controller tadi adalah follows. Nah, ketika misalnya di sini diketahui follower, harusnya yang di-trigger oleh function ini adalah followers. Seperti ini. Refresh. Followers ya. Refresh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang harusnya kita buat conditional di sini. Ya, bisa Anda buat di sini follows dan Anda buat di sini seperti ini kira-kira. If sebelum itu kita masukkan dulu bindingnya ke sini, yaitu adalah follow. Kita buat tadi kalau saya tidak salah. Coba kita lihat pada web.php. Ya, following kita buat. Nah, jika following sebenarnya tidak mesti sama ya, cuman biar supaya Anda mengerti bahwa ini benar-benar metodenya gitu. Eksplisit aja coba. Sama dengan following, kita akan masukkan follows sama dengan users follows. Ya, tapi ketika misalnya tidak atau dia sama dengan followers, ya kan, harusnya kita eksplisit juga di sini. Bagaimana jika dia type yang lain gitu loh. Nah, coba kita buat di sini dulu follows equals to user followers. Seperti itu. Nah, kita refresh di browser, harusnya kita klik follower, yang muncul adalah followernya. Kita klik following, harusnya yang muncul followingnya. Which is sebenarnya ini sudah berhasil ya, tapi di sini kita menghemat daripada kita gunakan yang ini, kita sudah menggunakan yang ini saja. Jika sudah, sekarang harusnya jika misalnya kita buat following di sini tambahi s-nya, dia akan pergi ke followers. Kenapa seperti itu? Karena di sini yang kita buat, jika wildcard sama dengan following, yang muncul yang ini. Jika tidak, maka dia akan muncul yang ini. Maka oleh karena itu sebenarnya kita bisa eksplisit di sini. Following sama dengan follower, kita akan tampilkan yang ini. Nah, sekarang kita refresh, maka jika Anda di sini undefined variable follows. Nah, seperti itu harusnya kita buat di sini else-nya. Return misalnya redirect ke root user show, kita buat sini user. Maka harusnya dia akan pergi ke user page-nya. Refresh. User show tidak ada. Profile ya. Bukan user show. Refresh. Iya, dia akan pergi otomatis ke sini. Namun coba kita spesifikasi di sini username-nya agar supaya dia jelas bahwa bukanlah dia pergi ke ID-nya melainkan adalah username-nya. Semua sudah berjalan dengan lancar dan sebaiknya kita clean dulu kode kita ini ya. Coba dulu hilangkan else di sini, kita enter. Dan harusnya sekarang juga jika misalnya ya kan kita bisa buat di sini if following tidak sama dengan follower, ya kan kita buat sini follower, or following tidak sama dengan following, maka di sini kita buat itu seperti yang tadi. Jadi jika Anda lihat di sini kita tidak pakai else if lagi. Nah, sekarang kita refresh di browser, kita klik following. Di sini harusnya bukanlah or tapi NN. Ya, refresh. Kita klik
bisa, kita klik ini, bisa. Nah, kemudian sebenarnya mungkin Anda bertanya di sini, apa tujuan Anda membuat seperti ini? Sementara yang tadi juga berhasil. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Hanya karena jika sudah kita buat conditional untuk yang ini, sekarang ini tidak perlu lagi. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin convert dia menjadi yang namanya ternary operator. Bagaimana caranya? Kita buat sini follows, dan di sini kita buat following sama dengan following. Kita masukkan di sini adalah user follows. Otherwise kita masukkan di sini user followers. Oke, seperti itu saja. Nah, jika sudah, sekarang kita refresh di browser. Jika misalnya kita klik following, muncul, follower muncul. Namun jika misalnya kita buat followers, harusnya dia akan kembali ke profile page si user. Very cool, right? Dan sekarang ini bisa kita hilangkan dan ya kita mempunyai clean code di sini ya. Dan harusnya ini juga bisa kita masukkan ke sini. Kita hilangkan following yang ini, ya seperti itu saja. Alright, jika sudah, sekarang harusnya Anda tahu bahwa sebenarnya yang kita tampilkan ini sebenarnya masih belum optimal. Kenapa seperti itu saya bilang? Ya, bayangkan ketika misalnya ada beberapa user di sini dan ini akan terus banyak page-nya. Ya, artinya user ini misalnya 1000 followernya, maka ini akan muncul semua 1000-1000-nya. Yang itu yang sebenarnya tidak kita mau. Tapi untuk mengajari hal itu saya akan lanjut di video berikutnya. Untuk sekarang coba dulu kita masukkan beberapa user ke follower si Irsyad aja lah ya. Nah di sini follower ada, kemudian coba kita pergi ke tabel plus secara manual aja kita tambahkan di sini juga now. Dan kita refresh. Ya sekarang harusnya followernya sudah 5. Nah kenapa saya buat followernya 5? Biar supaya kita bisa membuat gridnya. Atau kita buatlah satu lagi ya. Ya di sini sudah 6 dia. Oke cool. Kita akan buat di sini 3 kolom aja kayaknya. Coba dulu pergi ke profile tadi yang ada di following. Coba dulu buat daripada space Y5 kita buat di sini grid. Kita ingin grid 3 kali kolomnya, maka kita buat sini grid calls 3 dan kita kasih gap di sini 5 biar supaya ada space-nya. Refresh. Oke, grid tapi ya kita hilangkan aja dulu yang ini ya karena kita tidak membutuhkannya. Ya, kita sekarang refresh. Alright, very cool. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Following, maka akan di sini jadi grid dia jadinya. Oke, luar biasa. Kita sudah banyak belajar di sini dan ya kita akan lanjut di video berikutnya. Sepertinya kita ready untuk mempelajari yang namanya follow unfollow button. So, I'll see you on the next video.